Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran fikih untuk bab salat. Ya, silakan siapkan bukunya, simak dengan baik dan catat apa-apa yang tidak ada di dalam slide. Oke. Kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuk ke pengertian sholat, kita akan bahas dulu tentang agama Islam. Ada kaitannya dengan sholat tentunya ya. Oke, Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Betul? Betul. Dalam surat Ali Imran ayat 19 yang bunyinya Innalladzina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Baik. Dalil tersebut, firman Allah tersebut menjelaskan bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan Allah telah mewajibkan seluruh umat manusia yang berada di muka bumi ini untuk apa? Untuk memeluk agama Islam. Lalu bagaimana kalau dia tidak memeluk agama Islam? Kalau mereka tidak memeluk agama Islam dan mati dalam keadaan kekufuran, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Seperti itu. Nah, kemudian kalau agama Islam adalah agama yang diridhoi Allah, maka Islam dibangun di atas 5 rukun sekarang. Ibu yakin semuanya sudah tahu tentang rukun Islam. Ya, rukun Islam itu menjelaskan tentang bahwa Islam dibangun di atas 5 rukun. Apa hadisnya? Ada yang hafal, ibu yakin ada yang sudah hafal, ada yang sudah pernah dengar karena ini hadisnya sangat masyhur. Apa bunyinya? Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Seperti itu. Nah, apa artinya? Islam dibangun di atas 5 hal. 1. Bersaksi bahwa Allah tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, menunaikan haji ke Baitullah. Dan yang kelima, puasa Ramadan. Oke, sekarang. Sholat ada di posisi mana? Sholat ada di posisi kedua. Posisi utama setelah syahadat. Seperti itu. Itu untuk permulaannya dulu ya. Setelah ini kita akan bahas ke pengertian sholat. Oke. Sekarang kita lanjutkan masuk ke apa itu sholat secara umum dulu ya Mbak ya. Oke, secara umum sholat merupakan salah satu pilar agama yang menduduki peringkat kedua setelah syahadat seperti yang Ibu bilang tadi. Oke, mengerjakannya di awal waktu merupakan amalan yang terbaik, sedang meninggalkannya merupakan perbuatan kufur. Ya. Oke, kita diperintahkan untuk senantiasa melaksanakan sholat. Ya, Rasulullah bersabda, apa sabdanya? Innama bainar rijalu wa bainasyirki wal kufri tarkas sholah. Rawahul Muslim. Apa artinya? Sesungguhnya tanda-tanda yang ada di antara seorang hamba dengan syirik maupun kufur itu adalah perbuatan meninggalkan sholat. Jadi katanya batas antara seorang hamba dengan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim seperti itu. Kemudian, sholat juga merupakan pondasi terbaik bagi setiap amal kebaikan di dunia ini, serta rahmat dan kemuliaan di akhirat kelak. Serta merupakan salah satu ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah. Jelas. Sholat ini adalah amalan yang sangat utama. Karena yang pertama kali ditanya juga apa Mbak? Sholat. Seperti itu ya Mbak. Jadi sholat ini hukumnya wajib.
Ya, kesepakatan ulama, ijma ulama, kemudian di Al-Quran, di hadis semuanya mewajibkan sholat dan tidak ada yang mengingkari kewajiban sholat seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian sholat secara bahasa dan secara syariat, ya. Oke, sholat secara etimologis. Secara etimologis itu apa, Bu? Secara etimologis itu maksudnya sholat secara bahasa artinya doa. Doa. Sebagaimana firman Allah bunyinya begini. Dalam surat At-Taubah ayat 103, bacalah untuk mereka karena sesungguhnya doa kalian itu menjadikan ketentraman bagi jiwa mereka. Ya, kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyajib fa in kana muftiran falyat'am fa in kana shaiman falyusal." Rawahul Muslim. Artinya apa ya? Artinya, apabila salah seorang di antara kalian diundang, maka hendaklah ia memenuhinya. Jika ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia jika ia sedang tidak berpuasa, maka hendaklah ia memakan hidangan yang disuguhkan. Jika ia dalam kondisi berpuasa, maka hendaklah ia mendoakannya, seperti itu. Adapun pengertian sholat secara syariat berarti ekspresi dari berbagai gerakan sholat. Ekspresi dari berbagai gerakan sholat. Seperti itu ya. Jika dalam suatu dalil terdapat perintah dan petunjuk sholat, maka hal itu artinya atau secara lahiriah kembali kepada sholat dalam pengertian syariat. Seperti itu. Kemudian, sholat merupakan kewajiban yang ditetapkan melalui Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma. Dan tidak ada satupun yang mengingkari kewajiban sholat. Semuanya sepakat. Baik di Al-Quran, di hadis, ijma ulama, seluruhnya sepakat bahwa sholat itu hukumnya wajib tanpa terkecuali. Seperti itu, Mbak ya. Wajib bagi setiap muslim. Seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai hikmah sholat. Setiap syariat, setiap perintah pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya, termasuk sholat. Maka dari itu, hikmah sholat sebetulnya tidak banyak, tapi sangat berpengaruh kepada dunia dan akhirat kita. Ya, hikmah sholat yang pertama disebutkan bahwa sholat 5 waktu mampu membawa pelakunya berbuat adil dan mensucikan serta mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai apa sih, Mbak? Untuk apa? Sebagai upaya untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat kelak, seperti itu. Kemudian yang kedua, hikmah sholat. Sholat juga mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, seperti itu, dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kita diperintahkan untuk menjaga sholat karena sholat ini sebagai penentu dunia dan akhirat kita, ya. Dan yang pertama kali akan ditanyakan itu apa? Sholat kita, seperti itu ya Mbak ya. Insya Allah semuanya sudah paham untuk masalah ini ya Mbak ya. Oke, kita akan bahas ke pembahasan selanjutnya di slide yang selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu hukum wanita yang meninggalkan sholat. Sebetulnya bukan hanya wanita ya Mbak ya, tapi hukum seluruh manusia yang meninggalkan sholat, seperti itu. Tapi karena kita wanita, jadi Ibu bahas tentang wanita, seperti itu. Oke, yang pertama, ya, golongan pertama, jika seseorang meninggalkan sholat karena ingkar, maka ia telah kafir dan keluar dari Islam. Maksud dari ingkar di sini, maksudnya adalah seseorang yang meninggalkan sholat tapi mengingkari kewajiban sholat. Misalnya seperti ini.
si A tidak melaksanakan sholat karena dia tidak percaya bahwa hukum sholat ini wajib. Nah ini, maka ia dihukumi kafir dan keluar dari Islam. Beda lagi kalau yang kedua nih, jika seseorang sholat yang masih disertai dengan meninggalkan sholat, tapi disertai dengan rasa keimanan dan keyakinan, atau meninggalkan karena malas atau sibuk, maka ia termaksud kufur. Jadi posisi yang kedua ini atau jenis yang kedua ini adalah golongan di mana orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas atau sibuk, tapi tetap meyakini kewajiban sholat. Dia tetap percaya bahwa suatu hukumnya wajib, hanya dia malas mengerjakan sehingga meninggalkan sholat. Makanya dihukumi kufur. Seperti itu. Yang ketiga, dalam hadis muttafaqun alaih menyebutkan bahwa wanita seseorang yang meninggalkan sholat sehingga kafir dan dihalalkan darahnya. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi sebagian ada yang menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu langsung kafir. Tapi yang paling kuat adalah dua golongan ini. Ada yang meninggalkan kafir bagi yang meninggalkan dengan tidak ada keyakinan tentang kewajiban sholat, dan ada yang kufur. Dia meninggalkan karena malas tapi tidak menghilangkan keyakinan bahwa hukum sholat itu wajib. Seperti itu. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang fardu sholat. Sholat yang difardukan itu ada 5, yang semuanya diwajibkan bagi setiap muslimah yang sudah balik dan berakal sehat, kecuali yang sedang menjalani masa haid dan nifas, ya Mbak ya. Jadi diriwayatkan, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kata beliau, bunyinya seperti ini, khamsa sholawatin katabahunna Allah ala ibadihi fil yaumi wal lailah wa man hafadha alaihinna kana lahu ahdun indallahi an yudkhilahul jannah wa man lam yuhafidhu alaihinna lam yakun lahu indallahi ahdun insyaallahu azabahu wa insya'a ghafara lahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya muttafaqun alaih. Jadi artinya apa? Salat 5 waktu telah ditetapkan oleh Allah bagi para hambanya dalam 1 hari 1 malam. Barang siapa yang memeliharanya, maka di sisi Allah ia mendapatkan janji untuk dimasukkan ke surga. Dan barang siapa yang tidak memeliharanya, maka di sisi Allah ia tidak mendapatkan janji tersebut. Apabila Allah berkehendak, maka dia akan mengazabnya, dan jika ia berkehendak akan memberikan ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Seperti itu. Jadi sholat itu ada berapa yang wajib? Sholat yang wajib itu ada 5. Apa saja? Subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Seperti itu ya Mbak ya. Hanya ada 5 dalam 1 hari 1 malam. Dan semuanya ini 5 waktu ini diwajibkan bagi seluruh umat manusia yang sudah balik dan berakal sehat, kecuali bagi para wanita yang apa? Yang sedang menjalani masa haid dan nifas. Seperti itu. Oke, sekarang poin selanjutnya yaitu kapan sholat itu diwajibkan? Kapan? Kalian pasti sudah tahu cerita tentang apa? Syariat sholat ya Mbak ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu pada hari diperjalankannya Rasulullah melalui peristiwa apa? Peristiwa Isra Mi'rajiyah. Oke. Rasulullah SAW menerima perintah sholat wajib ini dengan dimi'rajkan ke langit didampingi oleh siapa? Oleh malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian dari Baitul Maqdis ke langit. Seperti itu. Beliau mulai dari langit pertama sampai ke langit ke-7. Lalu ke Sidratul
Muntaha. Kemudian Allah Ta'ala berbicara langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah tidak melihat Allah karena tidak ada manusia yang bisa melihat Allah ketika di dunia. Tapi nanti di akhirat baru kita dapat melihat Allah kalau seorang muslim sudah masuk surga, seperti itu. Kemudian mereka akan melihat wajah Allah yang merupakan nikmat terbesar sesudah dimasukkannya ke surga. Nah, setelah itu Nabi Musa alaihissalam saja ketika akan melihat Allah di dunia, beliau jatuh pingsan. Hal itu terjadi karena beliau baru melihat cahaya Allah. Jadi baru melihat cahaya Allah, Nabi Musa sudah pingsan, seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala, kemudian diberikan kewajiban sholat. Awalnya Rasulullah menerima kewajiban sholat sebanyak berapa kali? Pertama kali diwajibkan berapa kali? 50 kali. Namun atas usul Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad SAW akhirnya hanya menerima kewajiban sholat sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali dalam satu hari semalam. Di samping menerima kewajiban sholat yang 5 waktu, Rasulullah SAW pun diizinkan untuk melihat surga dan neraka. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi itu kisah kapan diwajibkannya sholat. Yaitu ketika Rasulullah melalui peristiwanya yaitu Isra Mi'raj, seperti itu ya Mbak ya. Oke, sekarang kalau ada pertanyaan, Bu, boleh nggak kita mengakhirkan sholat? Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, pelaksanaan sholat tidak boleh diakhirkan karena Nabi menyebutkan sebagai kelalaian. Dalam sebuah hadis sabda Rasulullah dari Qatadah, amma annahu laisa fin naumi tafritun innama tafrita ala man lam yusalli as-salata hatta yaji'a waqtus shalah al-ukhra faman fa'ala dzalika falyusalliha hatta yantabihalaha. Rawahul Muslim. Artinya apa? Sesungguhnya, kata Rasulullah, tidak ada kelalaian dalam tidur. Sebab kelalaian itu hanyalah bagi orang yang belum mengerjakan sholat sehingga datang waktu sholat berikutnya, katanya. Barang siapa terlanjur melakukan hal itu, maka hendaklah ia mengerjakan sholat tersebut sehingga ia memberikan perhatian yang khusus kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Seperti itu. Jadi tidak boleh mengakhirkan sholat, akan tetapi sholat itu boleh dijamak, di mana sholat yang pertama diakhirkan sampai masuk waktu sholat kedua, karena Nabi pernah melakukan hal itu. Tapi jamak pun ada aturannya, tidak boleh kita lagi di rumah kemudian menjamak sholat, tidak boleh ya. Jadi jamak itu juga ada aturannya, nanti kita bahas di bab sholat jamak, seperti itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi sebetulnya kepada siapa sih sholat itu diwajibkan? Jadi siapa sih yang wajib untuk sholat? Oke, yang wajib untuk sholat ada 3. Yang pertama, ia adalah orang muslim atau beragama Islam. Kemudian yang kedua, ia berakal sehat. Dan yang ketiga, ia sudah baligh, seperti itu. Hal ini dirujukan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Nabi SAW bersabda, seperti ini bunyinya. Rufi al-qalamu ala thalathin anin naimi hatta yastayghid wa anis sabiyya hatta yahtalim wa anil majnun hatta yaqila. Rawahul Ahmad wa ashabi as-sunani wal hakimi. Oke. Artinya ada 3 kelompok yang terbebas dari hukum. Ya Mbak ya. Jadi orang yang tidur, yang pertama, orang yang tidur sampai ia terbangun, anak kecil sampai ia balik, yang kedua, yang ketiga adalah orang gila sampai ia berakal. Ya Mbak ya. Jadi orang yang tidur itu terbebas dari hukum. Anak kecil terbebas dari hukum. Dan orang gila terbebas dari hukum. Jadi
Siapa yang diwajibkan untuk sholat? Ialah orang yang sudah terbangun dari tidur, kemudian orang yang sudah dewasa, dan yang ketiga orang yang berakal. Bukan berarti kalian udah tidur aja bablas walaupun udah waktu sholat, seperti itu ya Mbak ya. Tidak boleh seperti itu ya, karena misalnya soalnya nggak apa-apa kalau kita tidur terus kita mengakhirkan sholat. Memang boleh, tapi itu kalau ketiduran, bukan tidur yang disengaja, seperti itu ya Mbak ya. Nah, ini perlu dipahami dengan baik ya. Oke, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Bagaimana hukum sholat bagi anak-anak? Ya, jadi seorang ibu atau seorang orang tua diwajibkan untuk mengajarkan sholat kepada anak-anaknya, ya Mbak ya. Untuk apa? Untuk memerintahkan mereka untuk mengerjakan pada saat berapa tahun? Jadi seorang anak itu diperintahkan sholat pada usia 7 tahun, sehingga mereka sudah terbiasa. Selanjutnya, pada usia 10 tahun, mereka boleh dipukul apabila tidak mau mengerjakan sholat. Seperti itu. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, di mana menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda apa? Murru auladukum bis-sholati idza balaghu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balaghu ashran wa farriqu bainahum fi madaji'i. Rawahul Ahmad. Apa artinya? Perintahkan anak-anakmu mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah apabila mereka tidak mau mengerjakannya pada usia berapa? 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka, maksudnya antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sudah berusia 7 tahun lah Mbak ya, tidak boleh seorang adik kakak laki-laki dan perempuan itu tidur bersama, harus sudah dipisah. Paling lambat usia 10 tahun harus sudah dipisah. Kenapa? Karena mereka sudah mulai bisa berpikir, mereka sudah mulai dewasa, dan mereka sudah baligh, seperti itu. Oke, alhamdulillah pertemuan kita hari ini sudah selesai. Mungkin sekian dulu pembahasan tentang sholat yang Ibu sampaikan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan kembali, karena pelajaran sholat ini harus dibahas secara mendetail dan sistematis supaya kalian tahu sebenarnya sholat itu untuk apa. Kenapa kita harus sholat, seperti itu. Sehingga akan tertanam dalam diri kalian bahwa aku butuh sholat, seperti itu ya Mbak ya. Jadi jaga sholat kalian supaya tidak terlambat, kemudian tepat waktu. Sudah besar ya Mbak ya, tidak lagi sholatnya bolong-bolong, seperti itu. Baik, Ibu akhiri. Syukran ala ihtimamikum. Semoga dapat dipahami dengan baik. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.